Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, hari ini hari apa ya? Hari Kamis tanggal 18 bulan 2 2021 guys. Jadi udah lumayan lama ya gue nggak bikin vlog. Jadi apa ya? Ya mager aja guys. Jadi gue mau sharing guys. Jadi kebetulan gue lagi WFH di kantor gue. Jadi gue nggak masuk, jadi tapi tetap standby di kantor, sorry, di rumah, nggak di kantor. Jadi guys, gue hari ini mau sharing nih guys tentang apa ya, tentang dunia usaha sih. Ya walaupun gue nggak di toko ya, jadi toko gue ada yang jaga. Terus sekarang juga kebetulan lagi hujan, jadi rencana gue mau ke toko sih siang. Siang berarti sekarang atau sore, cuma keadaan lagi hujan gini biasanya di daerah Bekasi tuh becek ya, becek. Terus jalanannya juga lumayan pada bolong-bolong gitu, jadi males aja gue. Jadi kemungkinan gue di rumah aja gitu ya, sambil standby ya. Kalau ada apa-apa laporan dari karyawan, misalnya nggak tahu harga dan lain-lain, gue komunikasinya lewat WA aja. Oke guys, jadi gue mau sharing tentang ini. Jadi biasanya kan kalau orang dagang itu dia harus bisa nyimpan duit ya guys ya. Kira-kira apa sih yang ini, kalau kalian udah usaha ya, apa sih yang kalian simpen buat apa ya, istilahnya tabungan lah ya, seperti itu. Jadi gue mau sharing gue itu nabung apaan gitu kan. Jadi masing-masing orang tuh beda sih guys. Ada yang dia nabungnya berupa barang ya, jadi misalnya lu dagang kelontongan gitu kan, warung, jadi lu nabung barang itu berupa produk-produk yang sering habis ya, yang fast returnnya cepet, kayak misalnya rokok gitu, dan expirednya nggak cepet gitu, jadi lama gitu kan, seperti itu. Ya gue juga ngelakuin juga sih di tahun pertama lah. Jadi gue kan sekarang jalan 2 tahun ya guys, gue jalan 2 tahun. Jadi di tahun pertama gue ngelakuin gitu, jadi gue eh, nggak nggak saving money tuh, gue nggak nyimpen duit, atau gue nggak ngambil keuntungan lah dari usaha gue. Jadi gue dapat untung, gue belanjain. Gue belanjain ya, bayar inilah gaji pegawai, kemudian bayar operasional listrik ya, uang sampah ya, karena gue tempat nggak ngontrak. Jadi semua gue putar ke barang aja gitu kan, ke barang. Ya barang lumayan banyak lah. Jadi kalau kita nimbun, bukan nimbun ya, stok barang banyak ya, ya jadi bisa jadi duit juga gitu kan kalau kita jual. Apalagi kalau misalnya gua toko listrik, jadi eh, barang-barang listrikan itu pada naik guys. Jadi terakhir gua beli kabel Etherna itu sekarang harganya 326.000, sebelumnya gue beli 305.000 ya. Jadi kata agennya sudah ada kenaikan 2 kali ya di toko listrik. Gila kan, harga emas aja. Jadi barang-barang yang berbau logam guys, yang berbau logam, besi itu ada kenaikan. Nah kalau kita stok banyak, wah keren tuh gitu kan. Sebelumnya sih gue dinasihatin juga sama yang jaga, om stok nih kayaknya bakal naik gitu kan. Ya karena modal gue pas-pasan, oh yaudah deh ntar aja gue bilang, biarin kalau barang naik ya harga gue naikin gitu aja, udah gue mat prinsipnya. Yaudah akhirnya pas gue beli lagi kaget gitu, pada naik nih barang-barang gitu kan ya. Jadi kalau lu nyetok barang-barang toko listrik ya, alat-alat teknik lah, material-material gitu guys, yang gak usah khawatir basi ya. Ya tergantung sih barangnya. Kadang kalau yang berbau-bau besi kayak rantai itu bisa rusak juga ya, lu lihat kualitas barangnya juga lah. Tapi kalau kabel-kabel mah insya Allah lah aman ya, harga harga itu pasti
naik. Jadi lu gak usah khawatir barang itu basi atau barang itu turun. Soal oh lagi turun nih, nggak ada istilahnya turun gitu kan, seperti itu. Makanya gue yakin sih sekarang harga-harga perumahan pasti bakal naik gitu kan, karena ya gitu tadi apa namanya, harga komponennya, harga materialnya itu pasti naik ya. Berarti suara gua kedengeran ya, karena di luar juga lagi hujan. Oke, langsung to the point aja. Jadi yang gue simpen apa sih ya. Jadi tahun pertama gue muter barang, jadi artinya gue beli barang. Terus yang tahun kedua itu gue udah mulai nyimpen guys, gue udah mulai nyimpen keuntungan lah sedikit demi sedikit ya. Kira-kira apa sih yang gue simpen ya? Jadi gue nyimpen emas ya guys, jadi gue nyimpen emas. Nah ya, gue harus tahu ya. Oh, kelihatan gak muka gue? Oh kelihatan. Oke, jadi gue nyimpen ini guys, buku buku dictionary. Nah ini mungkin apa namanya, enggak ini ya, mungkin kebalik kali ya, ini the English dictionary ya. Nah ini tempatnya doang guys. Nah ini tempat emas gua. Ini logam mulia gua nih guys ya. Oh ya, ini sekali lagi bukan untuk sombong-sombongan ya, ria-riaan ya. Kalau lu masih nganggap itu, lu gak usah nonton video gua deh, lu nonton yang lain-lain aja. Jadi buat motivasi aja buat teman-teman yang punya usaha, jadi biar nggak boros. Jadi ini gue selama kurang lebih setahun lah ya, setahun. Di samping gue saving logam mulia emas, ya gue tetap stok barang juga sih ya. Intinya lihat-lihat situasi aja lah. Ini ada yang 10 gram ya. Jadi total gue nyimpen nih guys, ini udah ada 31 gram. Nah, ini rinciannya nih. Jadi gue nantang diri gue, tantangan emas 100 gram. Teret. Cuma gitu ya guys. Sekarang posisi emas tuh harganya sekarang lagi turun guys. Jadi emas lagi turun. Kalau sekarang per gramnya berapa ya? Coba gue lihat di internet. Di langganan gue nih ya. Jadi gue ada langganan emas juga. Sekarang per gramnya itu 956 965 sorry, per tanggal 18 ya. Jadi dia lagi turun nih. Sebelumnya gue beli yang pas lagi mahal-mahalnya, yang pas lagi coronanya kan tuh 1 jutaan tuh guys. Dan jujur sebetulnya gue kan sekarang mau ada apa ya, jadi yang ngontrak di sebelah rumah gue kan udah selesai tuh kontraknya. Nah jadi gue ada rencana mau perluasan ataupun gue buka usaha baru ya. Nanti gue bikin video berikutnya kalau gue udah mulai proses. Jadi kalau nggak salah sekitar inilah 6 Maretan lah ya, awal bulan Maret sudah selesai. Jadi gue mau fokus gitu. Dan karena gue butuh dana juga, rencananya tuh gue mau jual emas guys, mau jual emas. Cuma kayaknya harga emas lagi turun, jadi harga emas jadi turun. Jadi gue berpikir ulang nih, waduh, kalau gue jual emas gue sayang juga lagi turun ya. Ya namanya resiko investasi sih, tapi nggak apa lah. Karena kalau investasi emas itu guys, lu jangan apa ya, dia itu nggak bisa lihat hasilnya kalau cuma setahun ya, setahun 2 tahun, minimal 3 tahun lah baru bisa lihat hasil lah. Nah makanya gue jadi mengurungkan niat gue untuk menjual emas gue. Itu belum harga buyback. Kalau harganya sekarang 965an, mungkin buybacknya sekitar 800an gitu kan, rugi lah gue. Jadi sementara gue pikir gue untuk apa ya, untuk nyimpen aja, gue pegang emas aja. Cuma gue nggak, biasanya gue nabung, jadi gue nggak nabung dulu. Jadi gue fokus buat ngumpulin duit aja buat perkembangan usaha gue ataupun gue buka usaha baru yang di sebelah rumah gue. Oke guys, mungkin itu aja sharing dari gue. Semoga bermanfaat ya guys. Jaga kesehatan ya, corona lagi rame. Terus musim hujan juga, jangan keluyuran yang gak jelas. Terus pakai masker ya kalau keluar. Oke guys, mungkin itu aja. Semoga kalian yang punya usaha laris manis, Tanjung Kipul, dagangan laris dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.